Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis 6 April 2009, akan dilaksanakan sidang akhir perkara kasus Ferry Idham Hendriasyah atau Rian. Tata tertib persidangan Pengadilan Kejaksaan Negeri Depok. 1. Saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan. Dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Kejaksaan Negeri Depok. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim, ketua sidang, atau memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baiklah, majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, sidang akan dimulai. Hadirin diharap untuk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang tindak pidana hari ini, Kamis tanggal 6 April tahun 2009, yang akan mengadili dan memeriksa kasus pembunuhan atas nama terdakwa Ferry Idham Hendriasyah atau Rian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Terdakwa, silakan masuk saja. Lapor, terdakwa siap. Baik, majelis hakim akan memeriksa data diri terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap terdakwa Ferry Idham Hendriasyah, tempat tanggal lahir 1 Februari 1978, Jombang, Jawa Timur. alamat saudara, Jombang, Jawa Timur. agama, Islam. pekerjaan. Guru swasta. Apakah sebelumnya terdakwa pernah terjerat hukum? Belum. Baik, di sini terdakwa harus didampingi penasihat hukum. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Ferry Idham Hendriasyah, telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok. Dengan menggunakan pakaian yang pantas dan sopan. Dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4.
Selanjutnya, pemeriksaan data bukti dari pihak penasihat hukum dan jaksa penuntut. Silakan ke depan. Menurut majelis hukum, pemeriksaan data bukti sudah memenuhi syarat. Baik, sidang hari ini akan dimulai dengan pembacaan dakwaan dari pihak jaksa penuntut. Silakan untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Depok untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor register 0409/2009. Identitas terdakwa nama lengkap Ferry Idam Heniansyah. Tempat tanggal lahir Jombang, Jawa Timur, tanggal 1 Februari tahun 1978. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam, bekerja sebagai buruh swasta. Di sini saya selaku jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan atas kasus yang menjerat saudara Ferry Idam Heniansyah. Pertama, saya di sini sebagai jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ferry Idam Heniansyah atau Rian yang terkena kasus pembunuhan yang disertai mutilasi atas Heri Santoso untuk dijatuhi hukuman mati. Saya menuntut hukuman ini karena terdakwa terlalu banyak melakukan pelanggaran, dimulai dari terdakwa yang secara sengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu. Berdasarkan hal ini, terdakwa dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam hal ini, Rian terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Telah terlihat dengan adanya alat bukti berupa besi sepanjang 50 cm yang meletakkan Rian di dalam laci di kediamannya di apartemen Margonda Residen, lantai 3, kamar 309A, Kota Depok. Dalam sidang ini, saya juga menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu 338, 339, dan 365 KUHP. Pertama, isi pasal 338 adalah tentang pembunuhan. Di sini terdakwa Rian diduga telah membunuh sekitar 10 orang di kediaman Rian di Jombang yang dikubur di sekitaran rumah terdakwa. Seperti yang dikatakan di Reskrim Polda Jatim Kombes Pol Rusli Nasution, motif pembunuhan ini didasar adanya kecemburuan dan juga keinginan Rian untuk menguasai barang serta uang yang dimiliki para korban. Dalam proses pembunuhan pun sudah Rian rencanakan, seperti mendekati terlebih dahulu para korban, lalu meraih mereka untuk main ke rumahnya, lalu dibunuh di rumah saat korban sedang lemah menggunakan sebatang linggis yang kemudian dipukulkan ke arah korban. Untuk isi pasal 339 KUHP adalah tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain. Di pasal ini terdakwa lebih melanggar dengan dikenai kasus pembunuhan mutilasi atas nama korban Heri Santoso. Terbukti dengan adanya jasad Heri yang ditemukan di dalam koper di kawasan Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Sesuai ungkapan dari Reskrim Nasution, Rian membunuh Heri di apartemen Margonda Garden Residence, kamar 309, Jalan Margonda Raya, Depok. Rian membunuh Heri lalu memutilasinya menggunakan pisau dapur yang ada di apartemen tersebut. Motif pembunuhan ini hanya didasari karena adanya rasa kecemburuannya terhadap Heri. Yang ketiga, pasal 365 KUHP ayat 3 tentang pencurian yang mendahului kekerasan. Di sini terbukti dengan adanya ATM Heri Santoso yang telah digunakan Rian dengan menghabiskan uang korban sekitar 3 juta lebih untuk foya-foya serta melakukan pembunuhan terhadap korban.
Lalu bukti lainnya adalah dengan adanya 10 korban yang juga dibunuh oleh Rian Jombang karena ingin menguasai uang serta barang milik korban. Di pasal ini Rian terancam 9 tahun penjara. Jadi di sini dakwaan primer saya ada di pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun, seumur hidup atau mati. Di sini saya menuntut hukuman mati pada saudara terdakwa Rian. Kemudian dakwaan subsidiar saya ada di pasal berlapis yaitu 338, 339 dan 365 KUHP. Sekian, terima kasih. Apakah dari terdakwa Rian akan menanggapi surat dakwaan tersebut? Semuanya akan saya serahkan kepada penasihat. Baik, penasihat hukum ingin menanggapi surat dakwaan dari jaksa penuntut. Baik, saya akan menanggapi surat dakwaan yang dibicarakan oleh jaksa penuntut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mulia Hakim Ketua, jaksa penuntut umum serta hadirin yang mengikuti sidang yang saya muliakan. Izinkan kami penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa menyampaikan atau mengajukan akta keberatan atas pengajuan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Atas dakwaan penuntut umum, terdakwa memilih hak untuk mengajukan keberatan. Pertama, di sini saya akan menyampaikan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut terlalu singkat, kurang jelas, dan sangat tidak kronologis. Kedua, seperti sidang sebelumnya, saya tidak membela terdakwa, namun saya akan terus mengajukan banding supaya hukuman terdakwa itu lebih ringan yang mulia. Di sidang kali ini, saya akan mengajukan PK bahwa klien saya yaitu saudara Rian ini mengalami gangguan jiwa yang mulia, lebih tepatnya gangguan psikopat sehingga Mohon tunggu sebentar dari jaksa penuntut. Kita akan mendengarkan penjelasan dari penasihat hukum terlebih dahulu sampai selesai. Terima kasih. ulangi yang mulia, sehingga tidak pantas dijatuhi. Di sidang kali ini saya akan mengajukan PK bahwa klien saya yaitu saudara Rian ini mengalami gangguan jiwa, lebih tepatnya gangguan psikopat sehingga tidak pantas dijatuhi hukuman mati atau bahkan bisa dinyatakan tak bersalah yang mulia. Ini terdakwa ada gangguan jiwa, tetapi oleh jaksa penuntut langsung divonis hukuman mati, kan sangat tidak masuk akal yang mulia. Betul? Dan di sini saya memiliki bukti dari dokter ahli kenalan saya, dia memeriksa saudara Rian ini, kejiwaan saudara Rian. Apakah boleh saya memanggil dia ke ruang sidang ini yang mulia? Kepada dokter ahli psikiater saya boleh memasuki ruangan sidang. Terima kasih kepada bukti saya yaitu dokter ahli psikiater yang sudah bersedia memasuki ruangan sidang. Berikut adalah pembacaan pemeriksaan hasil kejiwaan terdakwa yang akan dibacakan oleh dokter ahli psikiater saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua Hakim beserta jajarannya, izinkan saya di sini menjelaskan hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa Ferry Idam Heriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua Hakim beserta jajarannya, izinkan saya di sini menjelaskan hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa Ferry Idam Heriansyah. Menurut hasil pemeriksaan, tanda-tanda psikiotis atau gangguan jiwa yang berat itu tak ada. Tapi kalau psikopat dirinya mati dan menurut perilaku memang iya, karena perilakunya yang impulsif. Dan sense of reality, gaya realitas tersangka normal. Artinya Rian membunuh dengan sadar dan paham akibatnya. Namun, Rian memiliki ciri-ciri kepribadian yang impulsif, sehingga dia sangat sensitif, mudah tersinggung dan mudah marah. Karena itu kepribadian tersangka sering dimanifestasikan dengan tindakan melempar, memukul, marah-marah, dan tindakan kekerasan lainnya. Dan hasil pemeriksaan psikiater lainnya, tersangka juga mengalami gangguan orientasi seksual berupa homoseksualitas. Dalam hubungan homoseksualitas itu, tersangka
kejiwaan. Karena mereka yang bukan homo juga dapat mengalami gejala kejiwaan. Rian juga merasa kurang mendapatkan perhatian. Ada ketidakcocokan dengan kondisi ekonomi keluarga, dan juga tidak ada kecocokan dengan perilaku ibu. Rian sering cekcok dengan orang tuanya, sehingga dia menjadi impulsif dan ada rasa tak suka dengan perilaku ibu. Itulah salah satu penyebab rusaknya kejiwaan Rian. Sekian hasil pemeriksaan yang saya tahu setelah pemeriksaan kejiwaan terdakwa dari Hidam Hidayasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah pembacaan pemeriksaan hasil kejiwaan dari dokter ahli psikiater, apakah banding dan PK yang saya ajukan kali ini dapat meringankan hukuman terdakwa yang mulia? Saya memohon dipertimbangkan kembali. Sekian, terima kasih. Setelah kami rundingkan dengan majelis hakim, banding yang diajukan oleh penasihat hukum ditolak. Atas pelanggarannya terhadap pasal primer 340 KUHP dan pasal subsidiar yang terkena pasal berlapis, yaitu pasal 338, 339 dan 365 KUHP. Dengan ini, sidang akhir dari terdakwa Ferry Hidam Hidayasa akan diberi hukuman vonis mati. Sidang pada hari ini telah selesai. Para majelis hukum dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Para hadirin diperkenankan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang pidana hari Kamis tanggal 6 April telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin dan para kuasa hukum. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampuni. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.